Oke. Baik, kalau saya lihat secara sederhana, kita bisa lihat bahwa Said Nursi ketika keberangkatannya Al-Quran, kita dengar dari dua pembicara kita tadi, bahwa bagaimana beliau pakai beberapa ayat Al-Quran dan bagaimana dia menafsirkan dalam situasi dunia kita waktu itu dan sekarang sampai sekarang sangat relevan. Ayat-ayat Al-Quran ini mempengaruhi atau punya dampak terhadap manusia dan punya dampak atau lakukan sesuatu untuk mewujud nyatakan satu tujuan. Untuk dua hal ini disposisi orang harus keberadaan. Tapi orang kepada tujuannya, the people doing the purpose, ini satu cara untuk tingkah laku. Nah, kita lihat bagaimana Said Nursi bicara tentang ini. Titik keberangkatan yang saya katakan tadi dari Al-Quran, di mana dia sebetulnya secara jelas dia tidak mengundang orang Muslim dan Kristiani untuk kalimatul sawa, tetapi secara implisit ada dalam pekerjaan Said Nursi, Munazarat dan OTB Al-Sami. Dia membesarkan atau menggarisbawahi beberapa aspek hubungan Islam dan Muslim dan Kristen. Kita lihat tadi dari Pak Reza dan Pak Lukman, ini untuk Anda dalam bahasa Indonesia ya, di mana beliau cerita tadi bahwa Said Nursi menguatkan atau highlight Tuhan menciptakan manusia karena Tuhan memberi kepada kita kekuasaan untuk kenal satu sama lain. Tak kenal tak sayang ya. Jadi kita diciptakan untuk kenal satu sama lain. Kenapa kita bisa kenal satu sama lain? Karena Tuhan Sang Pencipta Maha Tahu dan Maha Sadar. The all knower and the fully aware. Jadi kalau kita diciptakan serupa dengan Tuhan, Tuhan memberi ini kepada kita. Selanjutnya kalau dia katakan tentang bagaimana ayat Al-Quran bicara tentang orang yang diselamatkan, nah dia komen terhadap ini dalam bahasa Al-Quran bahwa kita perlu sangat lembut terhadap orang-orang yang sebelum wahyu, pada wahyu yang sebelum Islam, pre-Islamic revelation. Menurut dia katakan dia mendorong, mengatakan bahwa ayat ini sebetulnya mendorong dan mendukung setiap orang untuk kenal Al-Quran dan khususnya Ahlul Kitab, khususnya orang Yahudi dan orang Kristen. Sekaligus dia katakan bahwa kalau ada debat antara Ahlul Kitab dan kita perlu cari cara yang terbaik, in the way which is best. Ini menjadi tantangan. Next. Nah, ini menarik. Tadi Pak Munir sudah bicara tentang itu. Ini dari Al-Quran juga, di mana hai orang beriman, jangan jadikan Yahudi dan Kristiani sebagai aulia. Nah, ini menjadi ayat yang cukup kontroversial, ya, dan semua orang pilih menjadi teman orang Kristen dan orang Yahudi karena Al-Quran cerita ini. Nah, saya sangat kagum sama Said Nursi ya, karena beliau bicara tentang itu karena dan interpretasi dia kita perlu tahu hadir atau datang dalam atau dia bicara itu waktu dunia Islam di bawah jajah kekuasaan Barat. Jadi dalam situasi seperti ini dia bicara bahwa kita perlu lihat
persahabatan atau sahabat, kata sahabat dalam bahasa Arab ini aulia, dan ada beberapa artinya secara etimologis. Adalah friendship, adalah kasih, ada alliance, dan seterusnya. Dan kata lawan adalah animosity atau musuh. Nah, dalam latar belakang seperti ini, Said Nursi bicara itu. Dia katakan, seseorang dapat dicintai bukan karena esensinya, tetapi karena atribut dan profesinya. Oleh karena itu, atribut Muslim tidak perlu dianggap Muslim juga. Maksudnya kita tidak bisa monopoli atribut kita. Tapi atribut itu atau bisa katakan nilai ya, untuk semua orang. Dan demikian pula tidak perlu atribut non-Muslim adalah non-Muslim. Jadi mungkin saja seorang non-Muslim dapat memiliki atribut Muslim dan profesi Muslim. Mengapa ini harus kenapa ini harus tidak diizinkan? Dia tanya. Dan mengapa atribut Muslim dari seorang non-Muslim tidak menjadi penyebab pujian dan peniruan? Nah, dengan ini ketika saya merenungkan interpretasi Said Nursi terhadap ayat Al-Quran ini, saya katakan kita dalam dunia ini perlu pegang ini. Kenapa? Karena dengan interpretasi seperti ini, beliau menghapuskan stereotip bahwa orang Muslim harus seperti ini, orang non-Muslim harus seperti ini, hanya orang Muslim yang akan dapat keselamatan, hanya orang Katolik Kristen akan dapat keselamatan. Di sini beliau menghapuskan stereotip. Dia menguatkan karakteristik ciri khas orang, menjelaskan pentingnya ciri khas daripada afiliasi religius orang tersebut. Nursi sangat memperhatikan kerjasama dengan umat Kristen dan tujuan bersama seperti yang tadi kita lihat, keadilan, perjuangan melawan kemiskinan, penyebaran ilmu, pengetahuan, dan masalah kontemporer seperti perlindungan lingkungan. Dalam situasi pandemi ini kita bisa pegang hal-hal seperti ini yang undangan ini dari Said Nursi kepada masyarakat khususnya orang Muslim dan orang Kristen. Jadi tadi Pak Reza bicara tentang enemies, tentang musuh atau hambatan yang kita lihat dalam musuh atau hambatan yang kita yang menjadi hambatan untuk kooperasi atau pengertian antara orang Muslim dan orang Kristiani. Dan dia katakan, permusuhan itu bukan karena sebabnya bukan karena negara atau individu atau orang, tetapi secara sosial, secara moral, dan secara penyakit politik. Nah, dengan itu, Said Nursi menawarkan kepada kita Diogenesa 6 problem yang utama, yang bisa menjadi satu yang membawa dunia Islam rasa minder misalnya. Tapi saya juga katakan bukan hanya Islam bisa minder, saya katakan Kristiani juga, atau Yahudi juga, atau mungkin agama lain juga. Semua agama saya pikir sekarang ini bisa katakan, oh ya ini sama. Pertama, perkembangan keputusasaan antara orang Muslim. Bilang sengaja jangan. Yang kedua, bahwa kebenaran itu mati. Kebenaran itu mati. Ketiga, bagaimana orang itu mencintai permusuhan. Ketidaktahuan antara penganut agama-agama. Dictatorship, ya, monopoli atau kekuasaan atau saya tahu semuanya. Dan yang keenam, menggarisbawahi terhadap manfaatkan sendiri. Ini 6 problem atau 6 masalah yang Said Nursi serahkan, dan beliau juga beri kepada setiap masalah bagaimana kita bisa penyembuhan. Tetapi saya tidak akan bicara 6-6-nya,
Saya hanya akan tawarkan kepada Anda semua satu. Next slide. Jadi ide dia bahwa bagaimana kita bisa punya relationship positif, hanya satu dia katakan, ide kasih. Concept of love kata dia, ini akan menjadi fondasi, ini akan menjadi dasar untuk relationship positif. Dan ini terjadi, ini saya Nursi bisa bicara ini dari pengalaman pribadi. Dan dia katakan, ini adalah waktu untuk mengakhiri kebencian dan permusuhan. Kedua perang dunia telah menunjukkan, karena dia hidup dalam dua perang dunia itu. Ya. Dia katakan betapa buruknya, betapa jelek wajah dua perang dunia itu. Permusuhan dan bagaimana hal itu bisa merusak dan salah. Terbukti tidak ada manfaatnya kebencian. Oleh karena itu kesalahan musuh kita, selama tidak termasuk serangan terhadap kita. Jangan sampai membuat kita membenci mereka. Cukup, kita tak perlu membenci satu sama lain. Hukuman Tuhan di akhirat bagi mereka yang tidak taat sudah cukup. Tuhan sudah punya pekerjaan cukup. Ya. Kita tak perlu tambah pekerjaan Tuhan kalau kita musuh satu sama lain. Ini eskatologis, pendekatan eskatologis. Satu pemikiran yang terus-menerus tidak ada henti-hentinya, tidak akan mati. Dengan mengandalkan penghakiman Tuhan di akhirat. Menciptakan paradigma yang mengarah pada pengampunan dan kasih sayang terhadap semua, bahkan musuh seseorang. Jadi dasar kasih dia juga bicara tentang kalau tidak ada pengampunan, tidak ada kasih. Dan saya bisa katakan ini bisa menjadi fondasi yang kuat untuk relationship antara Muslim dan Kristiani. Saya yakin kalau orang Kristiani mendengar saya Nursi bicara tentang pengampunan dan kasih sayang, seorang Kristiani yang sungguh-sungguh akan bilang, oh ya saya bisa menemukan diri saya dalam pikiran beliau. Alasan cinta itu seperti katanya, alasan cinta itu seperti gunung dan permusuhan seperti kerikil. Jangan pilih yang kerikil, pilih cinta. Alasan cinta adalah iman, Islam, dan kemanusiaan. Next. Terus dia katakan ada 3 level relationship positif. Pertama, relationship positif antara semua orang Muslim. Dia mengajak semua orang Muslim. Dan saya pikir ini membuat pikiran beliau sangat hebat, ya, sangat unggul gitu. Karena dia mengundang penganut agama yang dia ikut, orang Muslim. Yang kedua, relationship positif antara semua orang yang punya iman. Dan yang ketiga, relationship positif antara semua human beings, antara semua manusia. Jadi dia bilang, ini chemistry Islam, Mijaz Islamnya. Dan yang terakhir, saya mau selesai penanggapan saya dengan bagaimana cara Nursi atau Nursi's way of life adalah untuk proclaim, dia mewartakan dengan sangat care. Dan dengan ini dia menjadi leader, dia menjadi membawa penunjukan, pemimpin. Dan dia mengundang. Beberapa kali, saya tidak terlalu banyak, tapi apa saja yang saya baca, beberapa kali saya terharu karena Said Nursi mengundang orang Muslim satu dengan satu sama lain. Unity among Muslim. Kalau orang Muslim bersama dengan satu sama lain, menjadi satu tubuh dengan satu sama lain, dan dampak mereka akan punya lebih banyak relationship positif dengan orang Kristiani atau orang siapa saja, tapi secara khusus orang Kristiani. Ya, dengan ini saya selesai penanggapan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Gera De Philip, Suster Gera. Saya kira langsung saja Pak Zia melanjutkan pandangan-pandangan terhadap apa yang telah dipresentasikan tadi. Baik. Saya sebenarnya nanti khawatir lupa. Pak Ustadz Hasbi udah
bisa gabung ya? Ya, udah ada. Oke. Ustaz Hasbi, setelah saya mungkin Ustaz Hasbi ya? Ya, oke. Kalau saya tidak usah komentar ya, sudah cukup banyak itu komentarnya hebat. Pemaparannya hebat Pak, tidak usah saya. Silakan. Saja yang pertama bahwa dasar teologisnya dari Said Nursi adalah dia kembali kepada Asmaul Husna ya, Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim. Dasar teologi ini, Asmaul Husna ini, atau lebih khusus Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dari sana Said Nursi membangun satu pemahaman bagaimana menghormati kesakralan kehidupan, kesakralan manusia, seperti itu. Nah dari sana sehingga jika kita di Al-Maktubat sebenarnya sudah ada bagaimana Said Nursi sangat berhati-hati atau memberikan prinsip yang sangat baik. Itu di Al-Maktubat, di bukunya Said Nursi di surat ke-20, bahwa kata Said Nursi yang pertama, permusuhan adalah suatu kezaliman. Kemudian permusuhan adalah kezaliman dalam pandangan hikmah. Lalu kemudian permusuhan ada kezaliman dalam pandangan Al-Quran. Kemudian aspek yang keempat adalah permusuhan ada kezaliman dilihat dari sudut pandang kehidupan pribadi. Nah, saya ingin meng-highlight aja bahwa salah satu bentuk permusuhan yang nyata adalah biasanya berdasarkan agama atau berdasarkan etnis. Nah, yang kita concern di sini adalah berdasarkan agama. Dan Said Nursi, satu sisi dia membangun satu fondasi teologis. Bagian dari Asmaul Husna atau Ar-Rahman Ar-Rahim adalah menghormati kesakralan kehidupan manusia. Lalu kemudian bagaimana pertentangan yang terjadi, permusuhan, untuk menghadapi itu tentu Ustaz Said Nursi menolak permusuhan, karena itu ada bagian dari kezaliman, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, untuk membangun keharmonisan, maka Said Nursi menghormati setiap orang yang beriman, karena musuh bersamanya adalah ketika orang tidak lagi percaya kepada agama, ketika orang tidak lagi menyandarkan pandangan hidupnya kepada pandangan agama, ketika orang mencari petunjuk dengan melepas bahwa ada pandangan ilahi, ada petunjuk ilahi di sana, dan juga ketika ketika manusia melepas pandangan bahwa di balik kehidupan di sana ada sakralitas, di sana ada cerminan dari Tuhan. Mungkin seperti itu tanggapan saya. Waktunya sangat sedikit lagi. Jadi seperti itu, Dr. Dodi. Terima kasih.